Hai semuanya, kembali lagi kepada saya di Dr. Sadiwinanti. Hari ini sesuai dengan judulnya saya akan membahas tentang keperawatan kritis pada pasien kongestif atau chronic heart failure atau CHF, gagal ginjal kronik atau gagal ginjal kongestif sih biasanya orang sebut. Sebelumnya apa sih sebenarnya penyakit CHF itu kan ya? Nah, penyakit CHF ini adalah penyakit jantung, di mana jantung ini kemampuan untuk memompa darahnya itu mengalami kelainan atau tidak berfungsi seperti biasanya, sehingga aliran darah yang seharusnya membawa oksigen, seharusnya membawa bahan-bahan metabolisme yang lain itu berkurang kan ya. Jadi oksigennya tidak dapat, nutrien-nutrien untuk bahan-bahan metabolisme juga tidak dapat, yang nantinya akan mengganggu sistem metabolisme di jaringan tersebut, sehingga jaringan tersebut akan mengalami kerusakan. Nah, etiologi sebenarnya apa penyebab dari CHF ini kan ya? Pasti kalau ada penyakit pasti ada penyebabnya, nggak mungkin ada penyakit nggak ada penyebabnya, nggak mungkin ada sebab kalau nggak ada akibat, nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab, apa gimana ya gitu lah pokoknya kan ya. Nah, itu yang pertama, kelainan otot jantung. Apakah otot jantungnya itu ototnya tidak saat berkontraksi sama relaksasinya bagaimana. Terus ada arteriosklerosis. Kalau arteriosklerosis pasti berhubungan dengan lemak, terus plak, terus dia menyumbat dan yang lainnya. Terus juga hipertensi sistemik atau pulmonal, terus juga ada peradangan dan penyakit miokardium degeneratif, terus ada faktor-faktor sistemik yang lainnya. Nah, ketika seseorang mengalami CHF, itu tanda gejalanya apa sih yang oh ini nih CHF gitu kan ya. Nah, kalau misalnya gagal jantung kiri itu penyebabnya tanda gejalanya ada dyspnea, batuk, mudah lelah, distresi pernapasan, kegelisahan, terus juga kecemasan. Nah, sedangkan pada gagal jantung sebelah kanan itu ada congestive perifer dan apa ya, lupa aku. Perifer dan fisikelar. Nah, itu terus juga ada edema kongestif, edema ekstremitas bawah, misalnya kaki, tungkai bawah lah. Terus edema piting, terus juga penambahan berat badan karena edema itu tadi, terus terjadi pembesaran hepar atau hepatomegali, terus juga ada nyeri tekan, anoreksia dan mual, terus nokturia dan apa lagi satu lagi, kelemahan. Nah, terus gagal jantung kongestif sendiri juga disebabkan oleh akumulasi cairan yang berlebihan, yang nantinya akan mengakibatkan dyspnea, ortopnea, terus edema, terus nyeri akibat penyumbatan perut dan yang lainnya, dan juga disebabkan oleh penurunan cairan jantung. Nah, sehingga pemeriksaan diagnostik untuk CHF itu yang pertama adalah fotorongsen. Kenapa fotorongsen? Fotorongsen ini bukan berfungsi sih ya, dapat menggambarkan nih pembesaran, apakah ada pembesaran di jantung, apakah ada edema atau efusi pleura ya kan, biar kita bisa melihat. Terus untuk EKG, untuk pemeriksaan diagnostik selanjutnya ada EKG untuk melihat apakah dia takikardia ataukah dia hipertrofi bilik jantung, terus apa dia iskemik. Terus pemeriksaan labnya itu berhubungan dengan elektrolit serum, karena seperti kita tahu kalau misalnya itu kan tadi ada edema kan ya, pasti elektrolit di dalam tubuhnya itu agak sedikit terganggu. Nah, terus untuk penata laksanaan sendiri pada CHF, kalau misalnya untuk non farmakologinya nih ya, kita minta pasien untuk istirahat, karena mungkin beberapa kegiatan yang memang dijalankan oleh pasien ini mungkin yang membuat jantungnya bekerja lebih ekstra lagi, lebih berat lagi. Udah ada, misalnya dia udah ada penyakit jantung, udah ada penyebab dari penyakit jantung ini tadi, terus juga dia
aktivitasnya ekstra, jadi membuat beban jantung ini semakin berat gitu. Nah, jadi kita perlu mengistirahatkan. Terus berikan oksigenisasi, karena seperti yang kita tahu tadi kadar oksigennya di dalam darah juga berkurang kan ya, karena sirkulasinya tidak baik. Terus juga lagi ya, terapi diet misalnya terapi diet pengurangan kurangi natrium karena mungkin karena misalnya hipertensi kan ya, natrium nambah jadi dong hipertensinya. Terus setelah itu apa lagi, kalau pemeriksaan udah, penatrasaan udah. Nah, CHF ini adalah proses berkelanjutan dengan gejala yang dapat dibuat dari pengobatan. Nah, diet dan pengurangan tekanan tingkatan aktivitas. Nah, bila menjadi gagal jantung akut itu bisa bila dipicu oleh timbulnya ada disritmia atau iskemia akut, sehingga dia perlu masuk ke perawatan. Misalnya dia CHF nih kan, dia CHF terus dia nanti bisa ke AHF, iya, gagal jantung akut, dengan dipicu oleh adanya disritmia dan iskemia akut, sehingga pasien tersebut perlu dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat, ICU. Aku lupa mau ngomong apa. Nah, terus untuk penatrasaan bedah tersendiri untuk penatrasaan bedah sendiri itu ada pembedahan pintas koroner, terus angioplasti koroner transluminal perkutan atau PTCA, dan terapi invasi yang lain yang memang ada indikasinya. Terus untuk diagnosa keperawatannya nih, kita balik ke perawatannya. Untuk diagnosa keperawatannya itu ada, pada kasus ini ada penurunan curah jantung berhubungan dengan kontraktilitas, prelude, afterload, dan yang lainnya. Terus interupsi aktivitas karena suplai oksigennya tadi berkurang, maka bisa diangkat diagnosa dengan beberapa tanda gejala dong ya. Diangkat diagnosa interupsi aktivitas. Terus cemas, karena dia kecemasan kan, kayak aduh apa ini. Terus juga mungkin itu tadi sih, penurunan curah jantung, intoleransi, kecemasan. Terus apa lagi, kelebihan volume cairan karena edema tadi kan, elektrolitnya tidak berfungsi, tidak seperti biasanya lah ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keperawatan keperawatan kritis tentang CHF. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.